Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok satu. Pada proyek kali ini yang berjudul VWS Cultural Map, Analisis Data Budaya Dunia menggunakan PySpark. Dataset ini berasal dari World Value Survey yang menggambarkan nilai-nilai budaya masyarakat di berbagai negara berdasarkan dua dimensi utama, tradisional versus sekuler tradisional dan survival versus self-expression. Anggota kelompok kami yang pertama ada Dimas Galang Prasetyo, ada Gilang Ramadan, Muhammad Al-Gofiki, Astian Handal, Adam Ali Yazid, Muhammad Naufal Ali Akbar. Lanjut latar belakang. Yang pertama, alasan memilih dataset ini adalah karena dataset World Value Survey menggambarkan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat di berbagai negara. Memiliki 100 lebih negara dengan berbagai indikator budaya dan nilai sosial. Yang kedua tuh ada masalah yang pengen kami pahami, yaitu masalah tentang perbedaan persepsi terhadap isu seperti agama, keluarga, politik, dan ekonomi. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama itu melakukan eksplorasi data budaya dunia, melihat pola kemiripan antara negara, membuat model prediksi dan clustering berbasis nilai budaya. Yang keempat ada relevansi, memahami perbedaan persepsi terhadap isu seperti agama, keluarga, politik, dan ekonomi. Menunjukkan bagaimana teknologi big data dapat digunakan untuk menganalisis data sosial berskala global. Selanjutnya ada deskripsi dataset yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya Dimas Galang akan melanjutkan ke bagian deskripsi dataset. Sumber yang kami gunakan di sini adalah sumbernya James Edgan yang diformat menggunakan CSV. Data yang dicakup di sini sekitar ada 100 lebih negara dengan jumlah baris dan kolom berjumlah 97 baris dan 4 kolom. Terdiri atas data, negara, dan 3 variabel numerik utama. Variabel utama yang ada di sini tuh satu ada country dengan jenis datanya string, dua ada region dengan jenis data string juga, tiga variabel tradisional versus sekular rasional dengan jenis data float, dan survival versus self expression dengan jenis data float juga. Terus di sini juga kami tampilkan 5 baris data pertama. Kemudian selanjutnya langkah teknis. Kami memulai dengan inisialisasi Spark Environment di Google Colab. Dataset dimuat menggunakan Spark Read CSV untuk membaca file CSV-nya dengan opsi header dan invert schema. Lalu kemudian struktur data yang kami periksa dengan print schema dilakukan eksplorasi awal menggunakan visualisasi histogram serta seaborn untuk memahami distribusi variabel numerik. Sekian dari saya, bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Gofiki dari kelompok satu, menjelaskan tentang operasi data frame membuat fitur baru. Kami mengubah kolom nilai menjadi numerik dan menambah kolom kategori budaya, tradisional, moderator sekuler, sekuler berdasarkan nilai tradisional versus sekuler rasional. Kemudian kami menampilkan 10 negara paling sekuler seperti Jepang, Swedia, dan Cina. Selanjutnya eksplorasi awal. Sebelum melakukan analisis, kami melakukan eksplorasi awal data. Kami mengecek apakah data kosong, menghitung jumlah negara unik, dan melihat statistik dasar. Dari hasil terlihat rata-rata sekitar minus 0,01 dan self expression sekitar 0,00. Artinya data sudah cukup seimbang antara sisi tradisional dan sekuler. Selanjutnya visualisasi data. Setelah itu kami buat visualisasi data dalam bentuk scatter plot menggunakan Seaborn. Setiap titik mewakili satu negara dengan warna berbeda untuk tiap kategori budaya. Sumbu X
ini menunjukkan nilai tradisional versus sekuler rasional, sedangkan Sumbuyi menunjukkan survival versus self expression. Terlihat bahwa negara-negara seperti Swedia dan Norwegia ada di kanan atas, artinya sekuler dan ekspresif. Sedangkan negara seperti Nigeria atau India cenderung lebih tradisional. Oke, perkenalkan nama saya Astian Handal. Di sini saya akan menjelaskan analisis machine learning. Yang pertama itu ada korelasi sederhana. Di sini kami memeriksa hubungan antara dua dimensi budaya menggunakan korelasi Pearson. Hasilnya 0,032. Berarti hubungan langsung antar dimensi cukup lemah. Yang kedua yaitu ada regresi linear. Kami kemudian membangun model regresi linear untuk memprediksi self-expression berdasarkan sekular rasional. Nilai R pangkat 2 sebesar 1.0 menunjukkan model ini sangat sesuai karena datanya terdistribusi hampir linear dalam skala terstandarisasi. Yang ketiga ada klasifikasi. Lalu kami membangun model klasifikasi logistic regression untuk membedakan kategori budaya. Model berhasil menghasilkan label 0, 1, dan 2 yang mewakili tradisional, moderate, dan highly sekuler. Oke, saya Adam Al-Azid. Di sini saya akan menjelaskan analisa machine learning. Terakhir, kami menggunakan algoritma K-means untuk mengkelompokkan negara menjadi 3 klaster budaya. Hasilnya menunjukkan 3 pusat kelompok. Yang pertama ada negara sangat sekuler dengan nilai ekspresi tinggi. Yang kedua ada negara tradisional dengan nilai rendah. Yang ketiga ada negara transisi di tengah-tengah. Udah. Ya, saya di sini Gilang Ramadan. Saya akan melanjutkan kesimpulannya. Di sini ada kesimpulannya ada 5, yaitu dari hasil analisis yang dapat disimpulkan bahwa yang pertama terdapat hubungan positif antara nilai sekuler dan ekspresi diri. Yang kedua, negara budaya sekuler cenderung lebih liberal dan terbuka. Yang ketiga, clustering menunjukkan 3 kelompok budaya besar di dunia. Yang keempat, PySpark terbukti efisien untuk analisis data besar di Google Colab. Sekian kelompok kami. Mohon maaf ini ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.